Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di Sudut Edukasi Belajar Mudah dan Menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 ya. Yang mana kita masih di jilid 2D adik-adik sekalian, dan kita akan membahas soal penilaian akhir tahun ya, tepatnya untuk mata pelajaran PPKN di halaman 190 ya. Jadi yang masih ketinggalan bacaan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Oke, langsung aja kita ke halaman 190 ya. Di sini dimulai dari KD 3.1. Oke. Nomor 1, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, pengamalan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa ya, berarti terkait ibadah kita terhadap Tuhan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C ya, yaitu menghormati teman berdoa. Nah, kalau musyawarah untuk memilih ketua kelas ini berarti sila ke-4. Nomor 2, ibu kelelahan sepulang dari pasar. Dedi menyambut ibu dengan memberinya teh hangat. Sikap Dedi sesuai sila Pancasila yang berbunyi apa? Nah, ini berarti sesuai dengan sila yang kedua ya adik sekalian ya. Bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini udah saya tuliskan adik sekalian ya, nomor 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, sikap pada gambar di samping sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila yang keberapa ini? Bersama-sama ya adik sekalian ya, untuk membersihkan sekolah ini gambarnya. Nah, ini ya, sekolah atau taman ini adik sekalian ini menggunakan. Nah, oke, kalau bersama bersatu berarti sesuai dengan sila yang ketiga ya, nomor 3. Jawabannya yaitu sila yang ketiga. Oke, kita tuliskan di sini yang ketiga. Nomor 4, tuliskan pengalamanmu dalam mengamalkan sila keempat Pancasila. Oke, adik sekalian ya, yang nomor 4 ya, saya ulangi lagi. Tuliskan pengalamanmu dalam mengamalkan sila keempat Pancasila. Nah, ini pengalaman yang terkait sila keempat ini. Saya beri contoh ya adik sekalian ya. Jadi ayah mengajak ibu, kakak, dan saya sendiri ya untuk berdiskusi membahas tempat liburan yang akan kami kunjungi. Nah, ini adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat ya, yaitu tentang musyawarah ya biasanya ya. Itu pada saat kita mau berlibur misalnya tentang tempat yang akan kita kunjungi, kita berdiskusi ya. Itu kita lanjut ke soal nomor 5, tuliskan 2 sikap adil yang sesuai sila kelima Pancasila ya. Nih ya. Yang pertama, membagi makanan dengan rata atau sama besar. Yang kedua, membagi tugas dengan sama rata. Ini ya untuk KD 3.1. Selanjutnya kita ke KD 3.2. Nomor 6, aturan sekolah yang harus kita lakukan saat mengikuti upacara bendera adalah, nah apa ini? Nah, kita harus berbaris dengan tertib ya, ini nomor 6. Bisa juga kita harus menggunakan topi ya, wajib menggunakan topi biasanya kalau kita upacara bendera. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Akibat yang timbul jika kita tidak melaksanakan aturan dalam gambar adalah ini, membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau kita tidak tertib, kira-kira apa yang terjadi? Lah ini, yaitu lingkungan menjadi kotor. Nah, bahkan nanti akibat berikutnya bisa terjadi banjir kalau kita membuang sampah sembarangan ya. Tuh. Sekarang kita ke nomor 8. Menjaga kebersihan sekolah merupakan aturan yang harus ditaati oleh, nah berarti yang harus menaati tentunya adalah semua warga sekolah. Ini nomor 8, jawabannya semua warga sekolah. Nomor 9, tuliskan peraturan yang harus ditaati saat di perpustakaan. Nah, ketika di perpustakaan
apa saja peraturan yang harus kita taati. Nah ini ya, jadi tidak boleh berisik ya. Kemudian mengembalikan buku ke tempat semula. Jadi kalau kita sudah membacanya, kita kembalikan ke tempat semula. Lanjut ke soal nomor 10, tuliskan 3 pengalamanmu melaksanakan aturan di sekolah. Sini yang pertama, setiap hari Senin mengikuti upacara bendera. Setiap hari Rabu saya mendapatkan giliran piket kelas. Kemudian yang ketiga, setiap Jumat kita melaksanakan senam bersama. Ya, ini contoh pengamalan atau pengalaman ya, melaksanakan aturan di sekolah. Lanjut ke soal nomor 11 ya, KD 3.3. Jonas berambut keriting. Sikap teman-teman Jonas sebaiknya, nah kalau melihat teman kita yang berbeda ya, rambutnya keriting, nah kira-kira apa ya, kita tetap harus berteman dengan rukun ya. Itu ada sekalian ya, kita tidak boleh membedakan ciri fisik ya, misalnya seperti itu. Nomor 12, Komang menunjukkan lukisan buatannya kepada Ratih. Sikap Ratih sebaiknya, nah ini, menghargai lukisan Komang, bahkan memberikan apresiasi yang bagus ya, karena Komang sudah bisa membuat lukisan. Lanjut kita ke nomor 13. Setiap hari Minggu Jonas pergi ke gereja untuk beribadah. Agama yang dianut Jonas adalah, nah kalau beribadah ke gereja setiap minggu berarti agamanya adalah Kristen. Ini ada di sekalian ya, bisa Kristen bisa Katolik biasanya ada di sekalian ya. Lanjut ke nomor 14, keberagaman karakteristik yang mudah dilihat adalah, nah yang mudah kita lihat biasanya ini, yaitu ciri fisik atau ciri tubuh teman di sekolah kita. Misalnya ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Nah itu. Nomor 15, tuliskan sikap dalam menghadapi keberagaman karakteristik di sekolah. Nah ini dalam menghadapi keberagaman karakteristik kita harus menghargai dan menghormatinya. Nomor 16, contoh sikap bersatu saat mendengar ada korban bencana alam adalah, oke, untuk yang nomor 16 di sini sudah saya tuliskan ada di sekalian, yaitu mendoakan dan memberi bantuan semampunya ya. Jadi kita berusaha memberi bantuan semampunya ya, misalnya terjadi korban banjir atau tanah longsor, mungkin kita bisa memberikan bantuan sembako atau mungkin pakaian yang layak ya, atau mungkin kita memberikan sedikit uang ya, dan tentunya kita doakan ya agar musibah cepat selesai. Nomor 17, sikap mau berteman dengan teman dari berbagai suku sesuai dengan semboyan. Nah ini ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah penulisannya seperti ini ada di skala nomor 17 ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 18, manfaat persatuan dari kegiatan kerja bakti adalah, nah manfaatnya apa ya, ini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai itu ya, kalau kita bersatu ya saat kerja bakti tentunya, nah pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Selain itu juga karena dikerjakan orang banyak bersama-sama maka akan lebih cepat selesai. Lanjut ke soal nomor 19, Jonas kesulitan saat belajar memainkan gamelan. Jika kamu menjadi teman Jonas, sikap bersatu apa yang akan kamu lakukan? Nah nih, yaitu membantu Jonas memainkan gamelan ya. Mungkin kalau kita bisa kita ajari dahulu ya, kemudian kita bantu bagaimana cara memainkannya. Itu nomor 19 ya. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 20 untuk mata pelajaran PPKN ya. Tuliskan 2 contoh sikap bersatu di lingkungan sekitarmu ya. Contoh sikap bersatu di lingkungan sekitar, misalnya saat kita dengan teman-teman kita ya, yaitu bermain bersama teman dengan rukun ya, tidak boleh bertengkar. Kemudian yang kedua, tidak membedakan teman saat bermain. Ini adalah contoh sikap bersatu di lingkungan sekitar ya, terutama pada saat kita bermain dengan teman.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya dari sekalian ya untuk penilaian akhir tahun yang muatan PPKN. Untuk muatan SPDB nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.